Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan iman-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yaitu majelis bahasa Arab. Yang tentunya kalau kita belajar bahasa Arab ini, maka insya Allah ini menjadi sebuah amalan yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Arab, maka insya Allah ini akan lebih memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih memahami firman Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih memahami sabda Rasulullah SAW, dan juga insya Allah dengan memahami bahasa Arab kita akan lebih khusyuk di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala kita sholat ataupun tatkala kita berzikir, ya, dan ibadah yang lainnya. Maka dengan memahami bahasa Arab, maka ibadah tersebut insya Allah semakin berkualitas untuk kita kerjakan. Maka untuk itu marilah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menata niat kita ya, untuk mempelajari ilmu yang sangat berharga ini. Maka mudah-mudahan dengan niat baik kita di dalam mempelajari ilmu yang mulia ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahami dan menguasai bahasa Arab tersebut. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-21. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah selesai ya dari pelajaran ke-20, maka sekarang kita masuk pelajaran 21. Ya, di sana bisa dibuka bukunya ya, di di jilid yang kedua halaman 144 ya. Jadi kitab jilid yang kedua halaman 144. Nah, di sana kita mendapati mu'allim menyampaikan ad-darsu al-hadi wal ishrun, ya, pelajaran ke-21. Nah, di awal pelajaran ke-21 ini mu'allim menyampaikan kepada kita ya dialog yang cukup panjang ya sebanyak 3 halaman dari bukunya ya, dari buku ini. Maka kita baca dulu aja supaya kita paham apa yang menjadi maksud dari mu'alif menyampaikan yaitu pengantar yang panjang ini. Baik, di sana mu'alif menyampaikan dialog antara tulab ya, antara tulab dan gurunya. Jadi ini suasana di kelas ya, terjadi percakapan di kelas. Nah, baik, kita baca ya dimulai dari at-tulab dulu, itu para siswa. Kaifa haluka ya ustadzana? Ya, bagaimana keadaan Anda atau kabar Anda wahai ustadz kami? Ya, wahai guru kami. Ya, di sini dibaca dengan fathah ya, ustadzah, karena ditafalkan dengan na ya. Kalau misalkan tanpa na ya dibaca dhamma ya ustadzu. Ya, karena ditafalkan dengan na ya, maka dia dibaca fathah ya ustadzana. Nah, jadi bagaimana kabar Anda wahai ustadz kami? Maka Pak Guru mengatakan bi khairin, ya, baik, alhamdulillah, wa ashkuruhu, ya, segala aku memuji Allah ya, dan aku bersyukur kepadanya. Nah, lalu Pak Guru mengatakan ana ma'ara Harun, ya, saya tidak melihat Harun. Ya, alam yahdur, ya, apakah belum hadir? Maka para sahabat menjawab, "Naam, iya, innahu lam yahdur al-yauma." Ya, sesungguhnya dia ya tidak hadir, ya belum hadir pada hari ini. Nah, di sini di kalimat lam yahdur ya, di sini ada tanda sukun, ini aslinya ya, karena di sini ada lam, maka
dia menjazmkan ya, mensukunkan fi'il mudhari setelahnya. Nah, terus kemudian ada kasrohnya juga. Nah, untuk apakah ada kasrohnya di sini? Ya, kasroh di sini ini fungsinya kalau misalnya dibaca nyambung ya, dibaca nyambung dengan kata al-yaum, sehingga dibacanya lam yahduril yaum ya, yaum ya, belum ada makna sama ya. Cuma ini bacanya kalau lam yahdur ya itu terpotong, kalau dibaca nyambung maka lam yahduril yauma ya, gitu. Nah, baik. Jadi di situ disampaikan bahwasanya siapa Harun tidak hadir pada hari tersebut. Kemudian Pak Guru ya bertanya lagi kepada para murid. Wa aina asdiqauhu as-salasatu? Ya, dan di mana ya teman-temannya yang tiga. Jadi Harun ini punya 3 teman ya, dan semuanya belum hadir di kelas. Maka Pak Guru bertanya, ya hum aidan lam yahduru. Kata teman murid yang lain, ya mereka juga tidak hadir ya, belum hadir ya. Lalu Pak Guru menanyakan kepada teman-temannya yang lain, siswa yang lain, ata'arifuna aina dhahabu? Kalian tahukah ya, apakah kalian mengetahui kemana mereka pergi? Ya, maka salah seorang dari murid Ahadullah mengatakan adzunnu annahum dhahabu ilal matori. Ya, saya mengira bahwasanya mereka pergi ke bandara ya, listiqbali ra'isihim ya, untuk menyambut pemimpin ya, ketua mereka alladzi ya'ti al-yauma ilal madinatil munawwarati, yang mana ketuanya ini akan datang ya, pada hari tersebut ya, pada hari itu ke kota Madinah al-Munawwarah di ziarati Masjidir Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk berziarah ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini alasannya ya, Harun dan 3 temannya tidak hadir di kelas. Baik. Nah, selanjutnya Pak Guru bertanya lagi kepada siswa yang hadir. Akatabtumul wajibati ya abna'i? Ya. Apakah kalian telah menulis PR-nya atau tugasnya, wahai anak-anakku? Ya. Maka para siswa mengatakan, na'am, iya katabna, kami telah menulisnya. Nah, tapi Ali mengatakan, ana lam aktub, ya, saya belum menulis. Ya, Pak Guru malah heran. Lalu bertanya, lima lam taktub, ya bunai. Ya, mengapa kamu belum menulis, wahai putraku? Maka Ali pun menjawab, li'annani lam afham ad-darsa. Ya, di sini sama ya, dari li'annani ya, karena sesungguhnya saya ya, karena bahwasannya saya belum paham pelajarannya. Nah, di sini di meme-nya ini seperti tadi yang disampaikannya, di sini ada tanda sukun. Ya, kenapa sukun? Karena ada lam di depannya, maka dia majzumnya lam afham. Kenapa ada kasroh? Ya, kalau dibaca nyambung maka sukunnya diganti dengan kasroh, lam afhamid darsa. Nah, seperti itu ya. Li'annani lam afhamid darsa. Kalau aslinya dengan ada lam maka dia disukun. Nah, baik. Lalu Pak Guru bertanya lagi, malladzi lam tafhamhu fid dars? Ya. Apa yang kamu belum memahaminya dalam pelajaran tersebut? Maka Ali pun menjawab, lam afham al-farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Ya. Saya belum paham ya perbedaan, al-farq itu perbedaannya antara jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda, wal jumlah fi'liyah, dan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Baik. Maka Abbas pun menimbali, ya, katsiru minatullabi lam yafhamu hadza. Ya, kata Abbas, banyak dari siswa-siswa ini yang belum paham tentang hal ini. Kemudian Al-Husain mengatakan, sa'altu akhwati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyyati an hadza walam ya'rifna. Ya, saya sudah bertanya kepada kakak perempuan saya yang sekolah di
di tingkat SMA ya, tingkat SMA ya. Tentang berarti di bawahnya ya, tentang kakaknya universitas di SMA tentang masalah ini, yaitu perbedaan antara tadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Walam ya'rifna, dan dia juga kakaknya tadi juga belum mengetahui. Maka kata Pak Guru, sa'asrahu lakum, ya, saya akan menjelaskan lagi untuk kalian hadat darsa, pelajaran ini marrotan ukhra al-ana. Ya, sekali lagi di sekarang ini, ya, sekarang ini. Isma'u, dengarkan, ya, dengarkan. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul lati awwaluha ismun, ya. Jadi jumlah ismiyah yaitu kalimat, atau al-jumlah itu kalimat ya. Kalimat yang pertamanya itu adalah isim atau kata benda, sehingga dinamakan jumlah ismiyah. Nah, contoh ya, as-sayyaratu jamilatun. Ya, as-sayyarah ini adalah isim, kata benda. Alif lam di depannya. Lalu hamidun maridun, ya. Lalu ada kata hamid sakit, ya. Kalau as-sayyaratu jamilatun ya, mobil itu bagus. Hamidun sedang sakit, ya. Jadi hamid ini kata benda, ya. Aminatu mujtahidatun, ya. Aminah itu seorang anak atau seorang perempuan yang rajin atau yang bersungguh-sungguh, ya. Nah, ini fakullu jumlatin min hadhil jumali, ya. Maka masing-masing kalimat dari kalimat-kalimat ini awwaluha ismun, ya, kata pertamanya adalah isim atau kata benda, ya. Ini kita lihat ada as-sayyarah, ada hamid, ada aminah, ini semua kata benda. Wa huwa al-mubtada, yaitu dia sebagai mubtada, atau al-mubtada itu ya pemula, ya, pembuka kalimat. Nah, baik. Wal juz'u tsani, sedangkan bagian yang kedua atau kata keduanya ini ada jamilatun maridun mujtahidatun, ini huwa al-khobar, dinamakan sebagai al-khobar, ya. Jadi penyusun dari jumlah ismiyah itu ada al-mubtada wal khobar, ya, al-mubtada dan khobar. Dan keduanya ini al-mubtada wal khobar marfu'ani, ya, kedua-duanya ini adalah marfu kedudukannya, ya, dalam kalimat itu marfu, ya. Sehingga kalau secara global, secara umum ditandai dengan dhammah nih, as-sayyaratu hamidun aminatu. Nah, ini tandanya tanda rofaknya. Nah, lalu kemudian afahimtum, apakah kalian paham? Para siswa mengenam fahimna jayyidan. Ya, kami sangat paham, ya, paham dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Lalu Abbas, ya, berkata kepada Pak Guru, ana lamma afham, saya masih belum paham. Kulta, ya, Bapak sampaikan, ya, innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Ya, sesungguhnya mubtada dan khobar ini kedua-duanya adalah marfu'. Ya, keduanya marfu, berarti ada alif nun di sini, ya, menunjukkan ini dua, ya. Keduanya marfu. Fama makna al-marfu, maka apa makna dari al-marfu? Ya, Pak Guru pun menjawab, al-marfu'u huwa, ya, yang namanya marfu itu adalah al-ismul ladzi fi akhirihi dhammatun. Ya, ini tanda umumnya, ya. Jadi kata benda yang harokat terakhirnya itu adalah dhammah. Harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Ya. Ini namanya marfu. Nahu, contoh, al-mudarrisu, ya, Pak Guru, ini dhammah, ya. Al-kitabu, ya, ini dhammah, dhammah, ya. Al-babu, ya, ini dhammah, ya. Jadi al-mudarrisu Pak Guru, al-kitabu kitab, al-babu pintu, ya. Ketika ditandai dengan dhammah di huruf terakhirnya ini, maka ini menunjukkan ini adalah tanda dari marfu.
Maka Abbas mengatakan al-an fahim tuh ya, sekarang saya paham. Maka Pak Guru melanjutkan lagi, tadi kan sudah menjelaskan tentang jumlah yang pertama, jumlah apa tadi? Ismiyah ya. Sekarang ini jumlah yang kedua. Ammal jumlatul fi'liyatu. Adapun ya kalimat fi'liyah ya, jumlah fi'liyah ya. Fahya, maka itu adalah al jumlatul lati, maka itu adalah jumlah yang atau kalimat ya, kalimat jumlah itu dalam bahasa Arab bahasa Indonesia kalimat ya. Kalimat yang awaluha ya. Kata pertamanya fi'lun, yaitu kata kerja. Nah, ketika diawali dengan kata kerja, maka kalimatnya disebut dengan jumlah fi'liyah ya. Diawali dengan fi'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Nahu contohnya, dakhalal mudarrisu ya. Telah masuk Pak Guru. Dakhala kata kerja ya, al mudarrisu ya. Kata benda. Qalal mudiru. Qala ya telah berkata al mudiru Pak kepala sekolah. Qala adalah kata kerja atau fi'il. Ya, lalu yaktubu talibu. Yaktubu juga fi'il ya. Yaktubu sedang menulis ya. At-talibu para siswa. Nah, seorang siswa at-talibu seorang siswa, kalau para siswa tulab ya. Nah, jadi yaktubu at-talibu ya, sedang menulis seorang siswa. Fa fi kulli jumlatin min hadhil jumali kalimatani ya. Maka di dalam masing-masing kalimat tersebut itu ya, kalimat dari kalimat-kalimat tadi yang disebutkan ya, 3 kalimat tadi, kalimatani ada 2 kata ya. Lihat ini, dakhala mudarisu, dakhala 1, mudarisu 2 ya, qala 1, al mudiru 2 ya. Yaktubu 1, at-talibu 2. Jadi masing-masing ada 2 kata. Nah, rinciannya bagaimana? Al kalimatul ula, kata yang pertama ya adalah fi'lun, yaitu kata kerja. Wal kalimatus tsaniyah, dengan kata yang kedua ismun, yaitu kata benda. Jadi kata pertama dakhala, qala, yaktubu ini semuanya kata kerja atau fi'il. Jangan kata yang kedua al mudarrisu, al mudiru, at-talibu ini adalah isim atau kata benda. Nah, maka kemudian wahadzal ismul ladzi ya'ti ba'dal fi'li ya, dan kata benda ini yang datang setelahnya kata kerja, ismuhu namanya al-fa'ilu, yaitu fa'il, yaitu pelaku ya, pelakunya. Apa namanya? Dakhala kata kerja kan gitu ya. Ya pasti ada yang mengerjakan. Yang mengerjakan itu namanya fa'il. Nah, itu ada di kata yang kedua tadi, al-fa'ilu namanya fa'il. Ya. Al-fa'ilu marfu'un. Fa'il itu dalam kalimat kedudukannya marfu'. Ya, afahimtum? Apakah kalian paham? Ya. Maka para siswa mengenam fahimna walhamdulillah. Ya, kami paham. Alhamdulillah. Baik. Ya Ustazu, Ali berkata, wahai Ustaz, qulta qabla yaumaini innal kalimata salah satu aksam mahia ya. Wahai Pak Guru, wahai Ustadz ya, Anda mengatakan bahwasanya sebelum 2 hari yang lalu qabla yaumain itu 2 hari ya, berarti 2 hari yang lalu, innal kalimata, bahwasanya kalimat itu salah satu aksam, ada 3 bagian. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam ya. Mahia apa itu? Ana nasituha, saya lupa ya dengan ketiga bagian tersebut. Nah, maka Pak Guru bertanya kepada para siswa yang lain. Nah, Pak Guru berkata, man ya'rifu hadza? Siapa yang tahu itu? Ya, maka Hasim pun mengatakan, ana, saya ya. Aksamul kalimah, macam-macam kalimat, al-ismu wal fi'lu wal harfu. Yang pertama ada al-ism, yaitu kata benda, wal fi'lu kata kerja, wal harfu yaitu huruf atau harf ya, huruf. Nah. Terus Pak Guru bertanya lagi, hati misalan likulli wahidin minha ya Amr. Ya. Datangkan contoh pada masing-masing likulli wahidnya pada masing-masing dari ini minha, dari kepada aksam dari kalimat tadi, dari masing-masing kata tadi ya, 3 kata tersebut, wahai Amr, yang minta kepada Amr. Maka Amr pun menjawab al-ism ya, al-ismu isim. Contohnya, nahwi contohnya seperti ya,
kitabun yaitu kitab, qalamun yaitu pena, talibun siswa, rajulun ya seorang laki-laki, mudarrisun pak guru ya. Itu contohnya kata benda ya. Sedangkan wal fi'lu dan contohnya fi'il nahwu seperti kharaja ya telah keluar, sajada sedang telah sujud, yajlisu sedang duduk, yalsilu sedang mandi ya. Uktub tulislah, iqra bacalah. Ini adalah kata kerja atau fi'il. Nah. Wal harfu adapun huruf ya nahwu seperti fi ya di dalam, ila kepada atau untuk ya kepada ya, min dari, na'am ya, la tidak, lan tidak akan, lam belum ya. Sin ya, sin itu dibaca sa dalam kalimat itu bisa akan ya, akan dalam waktu dekat ya. Kama fi sebagaimana dalam sa'akul saya akan makan. Jadi sa ini bermakna akan. Nah, ini contoh dari huruf dalam bahasa Arab. Maka Pak Guru mengatakan ahsanta ya Amr. Bagus sekali kamu wahai Amr. Ya. Lalu Pak Guru mengatakan istarihu qalilan ya, istirahatlah sejenak ya. Nabda'ud darsal jadida fil hisah al-qadimah ya. Kita akan mulai pelajaran yang baru pada jam pelajaran yang akan datang. Maka Hasim bertanya kepada Pak Guru, Aroja al-mudiru min Makkah ya Ustaz. Apakah Pak Kepala Kelas sudah datang dari Mekah wahai Ustaz? Pak Guru mengatakan lama, belum ya. Saya raji'u pada yaumaini insyaallah. Ya, Pak Kepala Sekolah akan kembali akan datang setelah 2 hari atau 2 hari lagi insyaallah. Baik. Ba'da khamsi daqaiq ya setelah 5 menit. Ya, ba'da khams daqaiq ya setelah 5 menit. Pak Guru mengatakan, anabda'ud darsal jadid, apakah kita siap untuk mulai pelajaran yang baru? Maka para siswa pun mengatakan, mahlan ya Ustaz. Pelan-pelan wahai Ustaz ya. Pelan-pelan wahai Ustaz ya. Lamma naktub maka tabda alas saburah ya. Ya, kami belum menulis apa yang telah Anda tulis di papan tuh, tulis. Jadi belum disalin apa yang ditulis di papan tuh, tulis. Nah, baiklah, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimulakan Subhanahu wa taala, dengan demikian ya kita selesai membaca dialog ya sebagai pengantar dari pelajaran yang ke-21 ini. Nah, insya Allah nanti dari situ ya kita akan bisa menjawab latihan-latihan yang akan diberikan mu'alif dari pelajaran yang ke-21. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami sehingga nanti memudahkan kita di dalam mengerjakan latihan-latihannya. Tapi akhirul kalam, kita cukupkan dulu pertemuan kali ini dengan membaca doa kafir majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.